kalian bertanya-tanya, kenapa bentuk tubuh penguin berbeda dengan elang, manusia, atau bahkan seekor cacing? Yuk kita bahas bagaimana bentuk dan fungsi tubuh hewan itu saling berikatan. Walaupun bentuk hewan sangat beragam, semua hewan menghadapi tantangan hidup yang serupa, mencari nutrisi, mendapat oksigen, melawan infeksi, dan menghasilkan keturunan. Perbedaan bentuk tubuh muncul karena seleksi alam dan adaptasi terhadap lingkungan. Hukum fisika membatasi bentuk tubuh hewan. Misalnya hewan yang hidup di air seperti penguin dan lumba-lumba. Mereka memiliki tubuh fusiform, ramping di kedua ujungnya untuk mengurangi hambatan saat berenang. Ini contoh evolusi konvergen. Bentuk serupa muncul pada spesies berbeda yang hidup di lingkungan yang sama. Ukuran tubuh juga menentukan bagaimana hewan bergerak. Semakin besar tubuh, semakin tebal kerangkanya. Otot pun harus lebih kuat, tapi itu membatasi kecepatan gerak. Bahkan T-Rex dengan tinggi 6 meter mungkin hanya bisa berjalan cepat, bukan berlari. Lalu bagaimana hewan bertukar zat seperti oksigen dan nutrisi? Hewan kecil cukup menggunakan permukaan tubuh, tapi hewan besar harus punya organ khusus seperti paru-paru dan usus yang luas, dan zat-zat penting diedarkan oleh sistem peredaran darah. Semua fungsi ini ditopang oleh sistem tubuh yang kompleks dari sel, membentuk jaringan, menjadi organ, lalu sistem organ. Jadi, bentuk tubuh hewan bukan sembarangan desain, semuanya disesuaikan agar mereka bisa hidup, beradaptasi, dan bertahan hidup di lingkungannya. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang bentuk tubuh dan bagaimana bentuk itu mendukung fungsi dasar hewan. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang salah satu fungsi penting, mengatur suhu tubuh atau yang disebut termoregulasi, serta bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga suhu tubuh tetap stabil itu sangat penting untuk semua hewan. Kalau suhu tubuh terlalu dingin atau panas, reaksi kimia dalam tubuh dapat terganggu, dan setiap hewan memiliki cara sendiri-sendiri untuk mengatasinya. Hewan endoterm seperti burung dan mamalia, misalnya penguin dan beruang kutub, dapat menghasilkan panas tubuh sendiri lewat metabolisme. Artinya mereka bisa tetap hangat meskipun berada di lingkungan bersuhu ekstrim. Studi tentang aplikasi ini menginspirasi pembuatan jaket tebal, sleeping bag, dan pakaian musim dingin. Sebaliknya, pada hewan ektotherm seperti kadal dan ular, mereka mengandalkan panas dari lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya. Makanya, kamu sering melihat kadal berjemur di batu panas, itu adalah cara mereka mengisi energi. Aplikasinya, penelitian tentang ektotherm ini bermanfaat dalam manajemen peternakan reptil, penangkaran hewan eksotis, dan bahkan untuk desain rumah hemat energi yang meniru prinsip penerapan panas alami. Bahkan, ukuran tubuh dan bentuknya juga berperan dalam fungsi ini. Contohnya, telinga gajah besar itu bukan cuma untuk mendengar, tetapi juga untuk membuang panas tubuh layaknya kipas alami. Aplikasi lainnya terlihat pada desain sistem ventilasi bangunan ramah lingkungan yang meniru cara gajah melepaskan panas. Jadi teman-teman, fungsi tubuh hewan seperti mengatur suhu lewat bentuk dan perilaku ternyata bukan cuma soal bertahan hidup di alam liar, tetapi juga untuk menginspirasi banyak teknologi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang telah berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan habitat dan kebutuhan hidupnya. Ini dinamakan dengan korelasi antara bentuk tubuh dengan ekologi hewan. Ekologi organisme contohnya hiu mortil memiliki terspesialisasi kepala yang pipih, tubuh yang ramping, mempunyai pori sensori elektrolokasi, serta penciuman yang lebih luas. Ekologi populasi, kupu-kupu memiliki proboscis yang panjang sebagai penghisap nektar, sementara pada bunga terdapat penyerbukan dari bunga satu ke bunga yang lainnya. Pada ekologi komunitas ini terdapat interaksi dari spesies yang berbeda dan juga membentuk suatu rantai makanan. Pada ekosistem laut, penyu laut tubuhnya yang ramping dan sirip yang kuat memungkinkan mereka berenang di lautan, mencari makan dan tempat bertelur. Cangkang kerasnya melindungi mereka dari predator. Di sisi lain, hewan seperti gurita yang memiliki tubuh fleksibel dan lengan merisap bisa menyelinap ke celah-celah batu untuk menghindari bahaya dan menangkap mangsa. Selanjutnya, ekosistem padang rumput, salah satunya adalah jerapah. Jerapah memiliki leher yang panjang bukan hanya untuk mencapai daun-daun tinggi di pohon, tapi juga untuk mengawasi predator dari kejauhan. Bentuk leher yang panjang ini adalah hasil adaptasi yang meningkatkan peluang jerapah untuk bertahan hidup di padang rumput yang luas. Bentuk dan fisik hewan bukan sekadar penampilan, melainkan hasil proses adaptasi yang kompleks untuk memenuhi kebutuhan hidup di lingkungan tertentu. Bentuk tubuh hewan adalah kunci rahasia yang membuka cerita tentang bagaimana mereka bertahan dan juga berinteraksi dalam ekosistemnya.